Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bu Lilin. Nah, hari ini kita akan belajar, kira-kira belajar apa ya? Yuk, sekarang kita belajar IPA. Kali ini kita akan belajar tentang daur hidup. Ada yang tahu belum? Daur hidup itu apa? Ya? Daur hidup adalah perubahan makhluk hidup dari dilahirkan atau ditetaskan hingga dewasa. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan belajar lagi daur hidup hewan. Jadi, di daur hidup hewan dibedakan menjadi dua. Ada daur hidup tanpa metamorfosis atau tidak dengan metamorfosis. Kemudian yang kedua, daur hidup dengan metamorfosis. Nah, kita belajar bersama tentang apa itu daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Jadi, yang tanpa metamorfosis adalah makhluk hidup atau hewan sejak dilahirkan atau ditetaskan tidak mengalami perubahan, ya, atau bentuknya sama. Dari sejak dilahirkan ditetaskan sama dengan bentuknya ketika dia sudah dewasa, sama dengan induknya. Itu yang tanpa metamorfosis. Nah, contohnya apa, Bu? Kita ambil contoh dulu. Hewan ada yang dilahirkan, ada yang ditetaskan atau menetas. Sekarang kita ambil yang melahirkan terlebih dahulu. Kira-kira anak-anak sudah tahu belum hewan apa yang melahirkan yang ada di sekitar kita? Ya, ada kucing, ada kambing, sapi, dan masih banyak lagi. Nah, hewan-hewan itu ketika melahirkan, ya, anaknya nanti anak kucing sama bentuknya dengan induknya atau kucing yang sudah dewasa, hanya mengalami pertumbuhan saja. Nah, kalau misalnya sekarang yang hewan bertelur berarti ditetaskan. Sejak telur menetas, contohnya ayam. Telur menetas menjadi anak ayam, ya. Kemudian anak ayam itu akan tumbuh menjadi ayam dewasa, tidak mengalami perubahan bentuk, hanya mengalami pertumbuhan saja dari kecil ke besar. Nah, itu berarti daur hidupnya tanpa mengalami metamorfosis. Kalau tadi daur hidup hewan darat, sekarang kita akan mempelajari daur hidup hewan yang hidup di air. Contohnya ikan. Nah, ikan ini ada yang melahirkan, ada juga yang bertelur. Nah, ada yang tahu tidak contoh ikan yang melahirkan? Iya, contohnya paus. Jadi paus itu melahirkan anak paus atau paus kecil, kemudian paus kecil itu tumbuh menjadi paus dewasa. Jadi tidak mengalami perubahan. Nah, kalau tidak mengalami perubahan, berarti daur hidupnya daur hidup tanpa metamorfosis. Nah, sekarang kebanyakan ikan itu kan bertelur. Contohnya ada ikan nila, ikan lele, dan sebagainya. Nah, itu daur hidupnya seperti apa? Jadi dari telur kemudian menetas menjadi ikan kecil, lalu tumbuh menjadi ikan dewasa, berarti itu daur hidupnya tanpa metamorfosis. Nah, sekarang kita belajar yang kedua, daur hidup dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis itu ternyata dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Nah, apa yang membedakannya? Nah, kalau metamorfosis sempurna itu pada fasenya mengalami fase pupa. Jadi, kalau yang tidak sempurna berarti tidak mengalami fase pupa. Tapi, anak-anak harus ingat, ada satu hewan yang tidak mengalami fase pupa tapi masuk ke metamorfosis sempurna. Contohnya ada katak. Sudah paham ya? Sekarang kita bahas perbedaan yang kedua. Kalau metamorfosis sempurna berarti dari sejak dilahirkan atau ditetaskan bentuknya sangat berbeda sekali ketika sudah dewasa atau berbeda dengan induknya.
Nah, kalau yang metamorfosis tidak sempurna berarti yang sedikit mirip atau mirip dengan induknya, tapi ada perubahan bentuk-bentuk dari fase hidupnya, dari daur hidupnya itu. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu ada kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, dari kupu-kupu bertelur, dari telur kemudian tumbuh menjadi ulat, lalu tumbuh menjadi kepompong atau pupa. Nah, dari kepompong itu kemudian akan tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, contoh yang kedua, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak. Daur hidupnya seperti apa? Nah, ada telur, kemudian telur itu nanti berubah menjadi berudu. Ya, dari berudu kemudian menjadi berudu berkaki, lalu berubah menjadi katak berekor. Nah, dari katak berekor lalu tumbuh menjadi katak dewasa. Nah, dari kedua contoh tadi ada kupu-kupu dan katak, ada hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya ada nyamuk dan lalat. Kalau tadi contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, sekarang kita akan sama-sama belajar tentang hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ada apa saja? Nah, yang pertama ada kecoa. Nah, kecoa mengalami metamorfosis dari telur kemudian tumbuh menjadi kecoa muda atau bisa kita sebut nimfa, kemudian menjadi kecoa dewasa. Lalu contoh yang kedua ada capung. Capung bertelur. Nah, dari telur kemudian tumbuh menjadi nimfa, lalu tumbuh menjadi capung muda. Nah, kalau nimfa tadi belum ada sayapnya atau sayapnya masih kecil, belum dapat digunakan untuk terbang. Kalau capung muda, dia sudah ada sayap yang bisa terbang. Nah, lalu kemudian menjadi capung dewasa dengan sayap yang lebih besar. Nah, itulah tadi tentang daur hidup hewan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membaca buku atau mencari dari referensi lain. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar. Kalau begitu, Bu Lilin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.